Guru bersama dengan Ibu Quratul Ayun. Mari kita kupas tuntas modul 2. Kita review kembali dengan mengingat bagaimanakah modul 2 yang sudah kita pelajari bersama. Berikut kupas tuntasnya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui bersama, bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan dalam proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan daripada belajar murid. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dan juga pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan tujuan menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pernyataan yang tepat dalam menggambarkan kata mendengarkan adalah: 1. Aktivitas yang memperhatikan bahasa lisan. 2. Aktivitas yang memerlukan konsentrasi pada cerita. 3. Aktivitas yang memperhatikan bahasa lisan dan tubuh. Dan yang terakhir, aktivitas yang memiliki tujuan khusus. Di dalam suatu kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, murid-murid di kelas kita itu akan lebih sedikit menerima instruksi yang diberikan secara langsung dalam kelompok yang besar. Dan juga guru yang mengajar di kelas tersebut akan lebih sering memberikan arahan kepada kelompok-kelompok yang kecil. Yang merupakan unsur utama dari prinsip komunikasi yang memberdayakan adalah: 1. Hubungan saling percaya. 2. Bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi. 3. Rencana tindak lanjut atau aksi. Dan yang keempat, menggunakan data yang benar dalam berkomunikasi. Seorang murid mengalami kesulitan ketika mengerjakan suatu soal. Guru memberikan cara cepat dan tepat bagi murid tersebut. Peran yang dilakukan guru adalah sebagai mentor. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran penuh atau mindfulness adalah dengan menikmati alur cerita dalam bacaan dengan seksama. Contoh penerapan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi diantaranya di dalam kelas guru menggunakan beragam sumber bacaan, ataupun di dalam kelas guru akan melakukan berbagai strategi pengelompokan siswa, ataupun di dalam kelas guru memvariasikan media pembelajaran yang digunakan. Kemampuan untuk mengenali dan memahami serta ikut merasakan perasaan emosi orang lain sehingga dapat melihat perspektif sudut pandang orang lain disebut dengan empati. Suatu teknik pembelajaran di mana murid diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, hingga pada akhirnya murid dapat menunjukkan kemandiriannya yang lebih baik dan lebih besar dalam proses pembelajaran. Hal ini disebut dengan scaffolding. Bentuk kemitraan bersama murid untuk memaksimalkan potensi pribadi yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan eksplorasi pemikiran dan proses kreatif disebut dengan coaching. Yang merupakan sikap mendengarkan aktif adalah memparafrasa pernyataan lawan bicara, merespon dengan bahasa tubuh yang tepat, memberikan respon singkat, mengangguk kecil, tanda persetujuan. Hal-hal yang merupakan usaha yang dilakukan para komunikator dalam membangun keselarasan berkomunikasi adalah menyelaraskan emosi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menyamakan kunci, dan menyamakan bahasa tubuh. Ada murid mempunyai kesulitan saat kerja kelompok. Guru menanyakan hal-hal yang harus dilakukan murid dan menanyakan kendala-kendalanya. Peran yang dilakukan oleh guru tersebut adalah sebagai coach.
Seseorang murid sudah beberapa kali datang terlambat ke sekolah. Sebagai guru yang berperan sebagai coach, maka pertanyaan yang diberikan kepada murid seperti apakah? Yaitu, agar tidak terlambat, upaya apa saja yang telah kamu lakukan? Misalkan terdapat guru yang cara mengajarnya membosankan, padahal murid akan menghadapi ujian tryout sekolah. Apa yang bisa dilakukan rekan guru untuk menerapkan kompetensi sosial emosional yang menggunakan pendekatan kesadaran penuh tentunya? Maka rekan guru tersebut akan mengajak guru tersebut untuk berdiskusi dan berkolaborasi mengenai persiapan mengajar untuk persiapan ujian tryout bagi muridnya. Seseorang yang menerapkan tentang bagaimanakah itu kesadaran penuh atau mindfulness diyakini mampu untuk menjalankan aktivitasnya dengan baik. Karena kesadaran penuh adalah kemampuan individu untuk merespon tantangan dan trauma yang dihadapi dengan cara-cara yang sehat dan produktif. Bagaimanakah proses berpikir pengambilan keputusan yang dapat membantu kita? Yaitu diawali dengan identifikasi permasalahan, kemudian eksplorasi alternatif pilihan, pertimbangan kemungkinan yang dapat terjadi dari alternatif yang ada, kemudian memilih alternatif yang tepat, dan yang terakhir evaluasi bagaimana hasilnya. Guru meyakinkan murid bahwa ketahanan diri dalam menghadapi setiap kegagalan maupun ujian akan membantu murid untuk melewati tantangan yang akan dihadapi. Dari perspektif pembelajaran sosial emosional, guru telah mengajarkan murid agar memiliki resiliensi ataupun daya lenteng yang tinggi. Murid diberi pilihan kelompok atau individu. Guru juga membiarkan murid memilih bentuk penyajian yang diinginkan. Kemudian guru berdiskusi dengan murid untuk merancang rubrik penilaian. Strategi diferensi yang diimplementasikan adalah proses dan produk.